Di sini ada modul 9 yaitu dengan berjudul Modeling Object State menggunakan state machine diagram. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama itu keadaan objek model, yang kedua menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML state machine. Selanjutnya ada process map. Process map dijelaskan seperti bagian di bawah ini, yaitu ada stakeholders dan yang lainnya. Selanjutnya memperkenalkan keadaan objek. State adalah 1A, mode atau kondisi sedang atau Webster. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan spesifik dari nilai atribut untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin keadaan. Seperti ini. Ada cooling, idle, sama heating. Transisi negara. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Itu seperti ini, ada trigger event-nya, ada turn on unit sama turn off unit. Ada struktur internal kode negara. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Itu ada state sama cooling. Entry atau entry, acara menentukan tindakan saat masuk ke negara. Yang kedua ada keluar atau exit, acara menentukan tindakan saat keluar dari negara. Yang ketiga ada do, acara menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan acara spesifik dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada diagram mesin HVAC lengkap, yaitu ada cooling, idle, heating juga seperti tadi. Ada turn on unit, ada turn off unit, dan ada yang lainnya juga. Selanjutnya, membuat diagram mesin keadaan objek yang kompleks. Yang pertama, gambar keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambar status install objek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial dari status kandang selama masa objek. Yang keempat, menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Yang kelima, tentukan tindakan dalam suatu negara atau jika ada. Langkah pertama yaitu mulai dengan kondisi awal dan akhir. Yaitu seperti itu. Langkah kedua, menentukan status objek stabil, seperti ini. Objeknya stabil. Langkah ketiga, tentukan pemesanan sebagian keadaan. Ada cooling, idle, heating. Lalu langkah keempat, tentukan transisi event. Seperti itu. Langkah kelima yaitu tentukan tindakan dalam suatu event atau suatu diagram. Seperti itu. Setelah peristiwa pemicu, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditujukan dengan menggunakan peristiwa setelah itu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi sebagai setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk time out. Transisi mandiri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Ada full, partially filled, sama empty. Selanjutnya ada persimpangan jalan. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram, memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan persimpangan. Contoh persimpangan itu ada dua, contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan, dan yang kedua contoh susunan ekuivalen pada persimpangan. Lalu selanjutnya ada pilihan atau choice. Di UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa penjaga dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis penjaga tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut seperti itu. Lalu ada contoh pilihan. Yang pertama contoh susunan menggunakan persimpangan. Yang kedua ada contoh susunan tidak menggunakan persimpangan. Selanjutnya ada ringkasan seperti itu. Yang pertama, sebuah objek memiliki status yang mendefinisikan untuk objek tersebut. Yang kedua diagram mesin keadaan menyediakan mekanisme untuk pemodelan status. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya.